Halo sahabat Rona, selamat datang di Ronapedia, di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Check this out. Hai sahabat Rona, apa kabar? Sehat? Semoga sehat walafiat beserta keluarga ya. Baru-baru ini para bunda sedang galau karena Kemenkes memberikan himbauan dan pelarangan mengenai penggunaan obat sirup. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak yang mencapai 241 kasus per hari Jumat 21 Oktober 2022. Ngeri ya mams. Meski dalam proses penyelidikan lebih lanjut, namun Kemenkes bersama BPOM menyatakan bahwa kandungan dietilen glikol atau DEG dan etilen glikol atau EG dalam obat sirup yang melebihi ambang batas aman disinyalir menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak, karena kandungan ini ditemukan pada sampling darah anak yang terkena gagal ginjal akut. Untuk sekedar informasi, menurut Kepala BPOM Penika Lukito menjelaskan, EG dan DEG memang dilarang dalam penggunaan bahan obat. Namun, kedua zat ini memungkinkan ada dalam obat sirup karena terbawa bahan kimia lain, yakni pada proses impurities atau ketidakmurnian. Endapan standar ambang batas atau tolerable daily intake ditetapkan untuk EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, apa itu DEG dan EG? Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Prof. Julis Ikawati, memberikan penjelasan bahwa obat yang dibuat sirup pada umumnya tidak larut dengan air, contohnya parasetamol. Karena obat tersebut sulit larut dalam air, dibutuhkan agen pembantu pelarutan yang biasa disebut dengan kosolven. Contoh yang paling umum dan paling sering digunakan adalah propilen glikol. Propilen glikol ini tidak murni, dalam proses pembuatan selalu ada cemaran. Jadi, EG dan DEG ini adalah sisa-sisa dalam proses pembuatan. Sepanjang masih di bawah ambang batas, sebenarnya penggunaan propilen glikol yang tercemar EG dan DEG sebenarnya masih aman digunakan. Yang menjadi masalah adalah ketika melampaui ambang batas aman. Propilen glikol sebagai bahan baku masih boleh memiliki cemaran EG dan DEG asalkan masih dalam ambang batas wajar, yakni 0,1%. Jika melewati batas ini, maka bahan baku tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diformulasikan. Selain EG dan DEG yang ternyata berbahaya dan ada dalam kandungan obat sirup, kali ini Ronapedia akan membahas mengenai 7 bahan kimia yang berbahaya yang sering juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut daftar bahan kimia berbahaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari versi Ronapedia. 1. Aseton. Aseton juga dikenal sebagai propanon, adalah senyawa berbentuk cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Saat berada di udara, aseton sangat mudah menguap. Aseton digunakan untuk membuat plastik, serat, obat-obatan, dan industri manufaktur lainnya. Aseton paling sering ditemukan di cairan penghapus kuteks, pelitur mebel, serta wallpaper. Meski kasus keracunan aseton sangat jarang, karena tubuh manusia secara alami mampu menghancurkan aseton yang masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tidak sengaja menghirup atau menelan aseton dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Jika terpapar aseton hingga mengalami gejala berupa kulit kemerahan, mual, dan muntah, segera periksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. 2. Benzena. Bahan kimia selanjutnya yang tergolong berbahaya adalah benzena. Benzena dapat menguap ke udara dengan sangat cepat dan kemungkinan terhirup oleh tubuh. Zat kimia yang satu ini banyak ditemukan di cat, lem, deterjen, asap rokok, dan kapur barus.
Paparan benzena kadar rendah dapat berasal dari bengkel mobil, asap kayu, asap tembakau, transfer bensin, knalpot kendaraan, asap motor, dan asap rokok. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat atau disingkat OSHA telah menetapkan paparan bensin yang diizinkan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu adalah 1 ppm. Batas paparan jangka pendek untuk bensin di udara adalah 5 ppm selama 15 menit. Selain itu, benzena mungkin juga ditemukan pada minuman ringan hasil interaksi antara bahan pengawet asam benzoat dan asam askorbat yaitu vitamin C. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau disingkat US EPA menentukan tingkat kontaminasi maksimal untuk benzen dalam minuman adalah 0,005 mg per liter. Paparan benzena jangka panjang berisiko menyebabkan sumsum tulang tidak cukup memproduksi sel darah merah sehingga berpotensi menyebabkan anemia hingga leukemia. Di sini ada sahabat Rona yang masih menggunakan kabur baru sebagai pengharum pakaian. Kalau ada, hati-hati ya. 3. Etanol. Etanol atau yang memiliki nama lain etil alkohol adalah jenis alkohol yang umum ditemukan di hampir semua produk rumahan, mulai dari parfum, deodoran, sampo, sabun cuci piring, hingga obat kumur dan hand sanitizer. Karena senyawa ini termasuk alkohol, sehingga etanol memiliki efek samping seperti alkohol pada umumnya. Senyawa etanol yang terdapat pada minuman atau bahkan makanan bila dikonsumsi dengan jumlah yang wajar dan tidak sering tidak akan berbahaya bagi tubuh. Tetapi senyawa etanol sebenarnya memberi efek menagih atau adiktif, sehingga banyak mengkonsumsinya secara berlebihan dapat membahayakan tubuh konsumen itu sendiri. Bahaya dari etanol antara lain menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa mual, memicu sakit kepala, merusak jaringan tubuh, gangguan ginjal dan hati. Karena bahaya dari etanol ini, maka akan beresiko jika produk-produk rumahan yang mengandung etanol sampai tertelan. Saat etanol tertelan dalam jumlah yang cukup banyak, maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran, penurunan suhu tubuh, dan serangan jantung. Jadi sahabat Rona, hati-hati ya jika menggunakan produk rumahan yang mengandung etanol, terutama hand sanitizer yang mengandung alkohol sampai 70%. 4. Toluena. Toluena adalah agen pelarut yang banyak ditemukan di dalam kandungan cat, parfum, lem, tinta, serta produk pembersih rumah. Toluena dapat dengan mudah menguap di udara. Uap dari toluena yang terhirup manusia berisiko memicu gejala keracunan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat seperti sakit kepala, pusing, mual dan muntah, mengantuk hingga kelelahan. Paparan toluena dalam jangka panjang juga berpotensi menyebabkan iritasi mata dan sistem pernapasan. Bahkan, ibu hamil yang terpapar toluena dalam dosis tinggi berisiko melahirkan bayi dengan keadaan cacat. Maka dari itu, periksa label produk rumahan Anda. Jika produk rumahan Anda mengandung toluena, buka pintu dan jendela lebar-lebar guna memperlancar sirkulasi udara rumah Anda. 5. Amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Zat NH3 biasanya digunakan sebagai obat-obatan, bahan campuran pupuk urea, bahan pembuatan amonium klorida pada baterai, zat pendingin, bahan dasar pembuatan bahan peledak, kertas plastik, dan deterjen. Jika dilarutkan dalam air, maka zat tersebut akan dapat menjadi pembersih alat perkakas rumah tangga. Menghirup NH3 dalam konsentrasi rendah dapat mengiritasi jalur napas sehingga menyebabkan batuk-batuk. Namun dalam konsentrasi tinggi, gas NH3 berisiko menyebabkan luka bakar langsung pada saluran hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Paparan NH3 konsentrasi rendah dalam bentuk gas atau cair langsung pada mata dan kulit dapat menyebabkan iritasi seperti mata merah dan ruam pada kulit. Dalam konsentrasi tinggi, paparan NH3 cair dapat menyebabkan cedera permanen dan luka bakar serius. Bahaya amonia jika tertelan menyebabkan gejala umum seperti mual, muntah, dan sakit perut. Pada kasus yang jarang, sengaja menelan konsentrat amonia 5-10% menyebabkan luka bakar parah pada rongga mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan lambung.
Menelan amonia dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keracunan sistemik dengan gejala yang khas berupa kejang-kejang dan bahkan bisa koma. 6. Karbon monoksida. Mungkin Anda sudah familiar dengan karbon monoksida yang banyak terkandung dalam polusi udara. Nah, ternyata gas beracun yang satu ini juga bisa ditemukan di rumah loh. Karbon monoksida alias CO bisa muncul dari asap pembakaran sampah, mobil, atau asap dari masakan dapur. Tanpa Anda sadari, kadar karbon monoksida yang berlebihan di udara dapat berisiko menimbulkan keracunan seperti sakit perut, pusing, sakit kepala, hingga nyeri dada. Oleh karena itu, pastikan rumah Anda memiliki sirkulasi udara yang baik agar karbon monoksida tidak menumpuk di dalam ruangan. 7. Asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Kegunaan utamanya termasuk pemrosesan biji mineral, sintetis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Asam sulfat dianggap tidak beracun selain bahaya korosifnya. Walaupun asam sulfat tidak mudah terbakar, kontak dengan logam dalam kasus tumpahan asam dapat menyebabkan pelepasan gas hidrogen. Penyebaran aerosol asam dan gas sulfur dioksida dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Risiko utama asam sulfat adalah kontak dengan kulit yang menyebabkan luka bakar dan penghirupan aerosol asap. Pada konsentrasi rendah, akibat paparan kronis aerosol asam sulfat yang paling umum dilaporkan adalah pengkikisan gigi. Paparan dengan aerosol asam pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi mata, saluran pernapasan, dan membran mukosa yang parah. Asam sulfat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah cairan aki. Cairan aki sulfat pada aki sering disebut dengan air zur. Biasanya dikemas dengan botol berwarna merah. Dalam sebuah aki, asam sulfat berfungsi sebagai elektrolit yang akan bereaksi dengan pelat untuk menghasilkan energi listrik. Sahrudin, Quality Assurance PT Astra Auto Parts, mengatakan bahwa aki zur biasanya memiliki konsentrasi asam sulfat sekitar 30%. Karena asam sulfat bersifat korosif, penggunaannya harus dengan hati-hati. Disarankan menggunakan sarung tangan. Perawatan pertama yang standar dalam menangani tumpahnya asam sulfat ke kulit adalah dengan membilas kulit dengan air sebanyak-banyaknya. Pembilasan dilanjutkan selama 10-15 menit untuk mendinginkan jaringan di sekitar luka bakar asam dan untuk menghindari kerusakan sekunder. Nah, itu tadi video dari Ranapedia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Jika kamu suka videonya, klik like and share agar kami makin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar jika ada yang dikoreksi atau ditambahkan agar informasinya semakin lengkap. Kamu juga bisa merequest ide menarik lainnya untuk video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.